In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Malam 4 September 2011, pukul 23.047. Hujan deras mengguyur Kecamatan Andir, Bandung. Awan yang menggelayut hitam sejak siang tak kunjung beranjak meski matahari telah lama terbenam. Tetesan hujan memukul papan-papan nama toko yang usang di persimpangan Jalan Garuda, dan cahaya lampu mobil yang meluncur di jalanan pecah memanjang di atas aspal yang basah. Malam minggu di kantor polisi sektor Polsek terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu neon mengeluarkan suara getaran yang rendah dan tidak stabil. Sementara dua petugas piket sedang merapikan selebaran orang hilang dan laporan kecelakaan lalu lintas. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan kasar. Pintu itu menghantam dinding, menimbulkan suara benturan yang keras. Seorang perempuan muda masuk, nyaris jatuh. Awalnya, ia tampak seperti korban kecelakaan. Perempuan itu tidak memakai sepatu. Tanah basah dan kerikil kecil menempel di telapak kakinya, dan darah merembes dari sela-sela jari kakinya. Baju kaos abu-abu tipisnya basah kuyup dan melekat di tubuh. Celananya sobek di salah satu lutut, dan di kedua pergelangan tangannya ada bekas luka kemerahan yang membengkak dan berlapis-lapis. Perempuan itu kesulitan bernapas. Tolong kunci pintunya. Petugas piket, Bribka Bambang Hartono, bangkit dari kursinya. Anda tidak apa-apa. Apa ada yang mengejar Anda? Perempuan itu tidak menjawab dan menoleh ke belakang. Di balik pintu kaca yang buram oleh air hujan, tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat papan nama merah sebuah minimarket di seberang jalan dan seorang pejalan kaki berpayung. Meski begitu, perempuan itu tidak bisa melepaskan pandangannya dari pintu. Kunci pintunya. Kumohon, dia akan datang. Begitu Bribka Bambang mengunci pintu depan, perempuan itu langsung lemas dan terduduk di lantai, seolah kakinya tak lagi sanggup menopang. Rambutnya yang basah menempel di wajah. Bibirnya membiru, dan di pipi kirinya ada luka baru di atas bekas memar yang sudah lama. Seorang petugas membawakan selimut dan menyampirkannya ke bahunya. Siapa nama Anda? Perempuan itu membuka mulut, tetapi suaranya tidak keluar. Setelah beberapa kali batuk kering, ia akhirnya berhasil bicara. Sita Lestari, apakah Anda ingat nomor induk kependudukan Anda? Perempuan itu mengangguk. Dengan suara gemetar, ia menyebutkan angkanya. Tangan petugas yang sedang memasukkan data ke sistem komputer berhenti. Sita Lestari, 23 tahun. Seorang perempuan yang dilaporkan hilang 3 bulan lalu di sekitar stasiun Bandung. Saat dilaporkan hilang, keluarganya mengatakan bahwa Sita pergi untuk menemui seorang teman di Jakarta. Namun, temannya itu tidak pernah punya janji untuk bertemu dengan Sita. Ponselnya mati setelah sinyal terakhirnya terlacak di dekat sebuah terminal bus di Padalarang. 2 hari setelah ia menghilang. Polisi telah menyelidiki kemungkinan ia kabur secara sukarela maupun menjadi korban kejahatan, tetapi tidak menemukan petunjuk yang jelas. Bribka Bambang menatap perempuan itu lagi. Mbak Sita, selama ini Anda ada di mana? Pandangan Sita perlahan turun ke lantai, di bawah tanah. Apa maksud Anda? Ada sebuah ruangan di bawah rumah. Ia mencengkeram selimut. Di bawah kukunya penuh dengan tanah hitam, dan kuku jari telunjuk kanannya telah terkelupas separuh. Masih ada 3 orang lagi di sana. Para petugas piket saling berpandangan. Maksud Anda, ada 3 orang lagi? Sita mengangguk. 3 orang yang masih hidup. Hening sejenak. Bribka Bambang bertanya dengan hati-hati. Jadi, ada orang lain juga di sana. Bibir Sita bergetar. 2 orang ada di bawah tempat tidur. Seketika, udara di dalam polsek seolah membeku. Bribka Bambang awalnya berpikir ini mungkin hanya telepon iseng atau orang yang berada di bawah pengaruh narkoba. Namun, bekas luka di pergelangan tangan perempuan itu, luka di telapak kakinya, dan terutama tatapannya yang selalu mengarah ke pintu setiap kali ditanya, sulit untuk dianggap sebagai akting. Ia segera menghubungi tim reserse kriminal, Reskrim Polrestabes Bandung. Pukul 00.19 dini hari, Kompol Arif Gunawan dari tim Reskrim tiba di Polsek. Arif Gunawan, 46 tahun, telah menangani kasus-kasus kriminal berat selama 17 tahun. Ia sudah terbiasa mendengar kebohongan pemabuk, alibi penjahat, dan kesaksian berlebihan dari saksi yang ketakutan. Namun, saat pertama kali melihat Sita Lestari, ia yakin setidaknya perempuan itu telah disekap di suatu tempat untuk waktu yang sangat lama. Arif duduk di seberang Sita. Secangkir teh hangat telah diletakkan di atas meja, tetapi Sita sama sekali tidak menyentuhnya. Mbak Sita, kata Arif dengan suara rendah,
mulai sekarang, tolong jawab pertanyaan saya pelan-pelan. Kalau tidak ingat, tidak perlu dipaksakan. Sita mengangguk. Apa Anda tahu di mana tempat itu? Saya tidak tahu alamat pastinya. Apa yang Anda lihat di sekitarnya? Saya mendengar suara kereta api beberapa kali dalam sehari. Dan kalau hujan deras, saya dengar suara air mengalir di dalam dinding. Ingat bentuk bangunannya? Rumah tua, 1 lantai. Di halamannya ada 1 pohon mangga, dan di balik pagar terlihat salib merah. Arif mencatatnya di buku catatannya. Bagaimana Anda bisa sampai di sana? Napas Sita kembali menjadi cepat. Ia menceritakan hari saat ia menghilang, setelah selesai bekerja paruh waktu di sebuah warung makan kecil di belakang stasiun Bandung. Waktu itu sudah mendekati pukul 11 malam. Hujan turun rintik-rintik dan taksi sulit didapat. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam berhenti di tepi jalan. Pengemudinya seorang pria berusia sekitar pertengahan 30-an. Ia mengenakan kemeja rapi dan nada bicaranya tenang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pegawai dari sebuah agensi iklan lokal. Ia bilang sedang mencari perempuan untuk pemotretan promosi sebuah salon kecantikan yang akan segera buka dan menawarkan bayaran 5 juta rupiah untuk 1 hari pemotretan. Awalnya Sita menolak. Pria itu kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang mirip kartu PNS, lengkap dengan foto dan nama yang jelas. Ia tidak memaksa atau melontarkan lelucon yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, ia bersikap seolah wajar jika Sita curiga. Tidak apa-apa kalau tidak mau, tapi karena sudah malam dan hujan, biar saya antar sampai stasiun saja. Ucapan itu meruntuhkan kewaspadaan Sita. Ia ingat masuk ke dalam mobil dan meminum beberapa teguk kopi kalengan yang diberikan pria itu. Ingatan berikutnya adalah lantai yang dingin dan bau kotoran sapi. Ketika membuka mata, Sita sudah terbaring di sebuah ruangan sempit dengan tangan dan kaki terikat. Tidak ada jendela. Di langit-langit, hanya ada 1 lampu yang ditutupi jaring kawat dan dindingnya lembab. Di salah satu sudut ruangan, ada 2 ranjang susun tua dan 3 orang perempuan sedang menatapnya. Perempuan yang tampak paling tua bernama Ratna Sari. Usianya 25 tahun dan sudah hilang selama hampir 2 tahun. Selama beberapa hari pertama, Maya Puspita bahkan tidak mau menatap Sita. Setiap kali ada suara langkah kaki dari luar pintu, ia akan meringkuk menghadap dinding. Citra Wulandari selalu memeluk sebuah jaket coklat usang, siang dan malam. Katanya, itu adalah pakaian terakhir yang dibelikan ibunya. Dan di dalam ruangan itu, ada 2 tempat tidur kosong. Ketika Sita hendak berbaring di salah satu tempat tidur kosong itu, Ratna menahan pergelangan tangannya. Jangan tidur di sana. Kenapa? Ratna tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, Sita akhirnya tahu alasannya. Malam itu hujan turun. Kelembapan di ruang bawah tanah semakin parah, dan bau aneh menyebar di dalam ruangan. Bau campuran tanah busuk, pemutih, dan besi berkarat. Ketika Sita menutup hidung dan mencari sumber bau itu, Ratna berbisik dengan suara sangat pelan, baunya dari bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur yang kosong, ada lapisan semen yang warnanya lebih terang dari lantai sekitarnya. Di atas salah satu semen itu, ada beberapa bekas goresan, bekas yang panjang dan tipis, seperti digores dengan kuku. Di bawah sana, Indah Permata dan Dewi Anjani terkubur. Dia yang membunuh mereka, tanya Arif. Sita tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk sambil memejamkan mata. Apa Anda tahu nama pria itu? Kali ini, Sita menjawab dengan cepat. Doni Irawan. Pena Arif berhenti. Anda yakin? Dia sendiri yang mengatakannya. Dia bilang tidak perlu menyembunyikan namanya dari kami. Apa Anda bisa mengenalinya jika melihat wajahnya? Sita perlahan mengangkat kepalanya. Saat itu, Arif melihat sesuatu di matanya yang lebih dari sekadar ketakutan. Itu adalah mata seseorang yang selama 3 bulan harus terus-menerus membaca ekspresi satu orang yang harus memprediksi bahaya hari itu hanya dari tinggi rendahnya nada suara. Meskipun mata saya tertutup, saya tahu. Suara Sita serak. Hanya dari suara langkah kakinya saja saya tahu. Doni Irawan turun ke ruang bawah tanah pada waktu yang sudah ditentukan. Sekitar pukul 9 malam. Sebelum pintu jeruji terbuka, terdengar lebih dulu suara kunci logam yang beradu. Kemudian, 7 kunci pengaman dibuka satu persatu. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Sampai pintu ke-7 terbuka, para perempuan itu tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Doni akan mencatat nama orang yang bersuara di buku catatan kecilnya. Bahkan saat melakukan kekerasan, ia tidak pernah marah.
Ia tidak pernah meninggikan suaranya. Hari ini, siapa yang melanggar aturan? Ketika ia bertanya seperti itu, para perempuan tidak berani saling menatap. Jika tidak ada yang menjawab, ia akan mematikan lampu dan mengambil jatah makanan mereka. Terkadang, air minum pun tidak diberikan. Doni membuat para perempuan itu kelaparan dan saling mencurigai. Ia memberikan roti lebih banyak kepada satu orang dan mengatakan kepada yang lain bahwa perempuan itulah yang mengadu. Jika ada yang sakit, ia tidak memberikan obat, melainkan menyuruh yang lain untuk memilih hukumannya. Ia memastikan setiap hari bahwa nyawa mereka ada di tangannya. Saat Sita pertama kali dibawa, Doni berkata kepadanya, "Di sini, siapa dirimu di luar sana tidak penting." Ia menepuk-nepuk dinding ruang bawah tanah. "Disinilah duniamu dan akulah waktumu." Selama minggu pertama, Sita terus-menerus berteriak. Ia menggedor dinding dan menendang pintu. Ia meminta tolong sampai tenggorokannya serak dan terasa seperti darah. Namun, tidak ada seorang pun di atas tanah yang mendengarnya. Dindingnya berlapis ganda, dan di bagian dalam pintu jeruji ada lapisan karet tebal dan bahan peredam suara. Ketika Sita pingsan karena kelelahan, Ratna memberinya sedikit air dan berkata, "Kalau kamu berteriak, dia malah senang. Polisi pasti akan menemukan kita." Aku juga dulu berpikir begitu. Hanya itu jawaban Ratna. Seiring berjalannya waktu, Sita mulai mengamati daripada melawan. Ia menghafal di saku mana Doni menyimpan kunci, jam berapa ia menerima telepon, pada hari apa ia berbau alkohol, dan pintu mana yang ia periksa lebih dulu jika genset mati. Dan ia berpura-pura patuh. Ia menjawab ketika Doni bertanya, dan merapikan ruangan lebih dulu dari perempuan lain. Ketika Doni membawa makanan, ia menunduk dan mengucapkan terima kasih. Awalnya Doni curiga, tetapi setelah sebulan, ia mulai mendekatkan Sita. Suatu hari, ia melepaskan rantai besi yang mengikat pergelangan kaki Sita. "Kau berbeda dari yang lain." Sita harus tersenyum. Ia percaya senyum itu akan menyelamatkan nyawanya. Kesempatan untuk kabur datang pada malam 4 September. Hujan badai membuat pompa pembuangan air di ruang bawah tanah berhenti. Air kotor meluap ke lantai, dan genset mati beberapa kali. Doni mengumpat sambil membawa kotak peralatannya ke ruang mesin. Hari itu, ia menyembunyikan rangkaian kuncinya di dalam sepatu botnya. Sita tahu lokasinya. Setelah Doni masuk ke ruang mesin, Ratna sengaja menjatuhkan ember di depan pintu. Suara logam menggema di lorong bawah tanah. Saat Doni berteriak dan menoleh, Sita mengambil kunci dari dalam sepatu botnya. Pintu pertama mudah terbuka. Pintu kedua juga. Di pintu ketiga, kuncinya macet. Tangannya yang berkeringat membuat kunci itu jatuh 2 kali. Dari belakang, terdengar suara Doni menendang pintu ruang mesin. "Sita Lestari." Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama Sita dengan keras. "Buka pintunya." Sita membuka pintu keempat dan merangkak ke lorong sempit. Di belakangnya pintu jeruji bergetar hebat. "Kalau kau kembali sekarang, aku akan membiarkanmu hidup." Sita tahu itu bohong. Setelah melewati pintu kelima, bau tanah semakin kuat. Pintu keenam tidak dikunci dengan gembok, melainkan ditahan dengan palang besi. Sita mendorong palang itu ke atas dengan kedua tangannya. Kukunya patah dan telapak tangannya robek, tetapi ia tidak berhenti. Pintu terakhir tidak bisa terbuka. Kuncinya tidak pas. Di belakangnya, suara langkah kaki Doni semakin dekat. Sita meraba-raba sekelilingnya dan menemukan saluran ventilasi di dekat langit-langit. Jaring kawatnya goyah dengan salah satu sekrupnya yang lepas. Itu adalah saluran ventilasi yang sama yang pernah diutak-atik oleh Dewi Anjani sebelum ia meninggal. Sita naik ke atas tong kecil yang ada di dinding dan menarik jaring kawat itu. Kukunya terlepas sepenuhnya. Jaring itu jatuh dan menggores dahinya, tetapi ia terus mendorong tubuhnya masuk. Saluran itu sangat sempit, hanya cukup untuk satu orang. Setiap kali ia menarik napas, tanah dan debu masuk ke mulutnya. Di belakangnya, Doni sedang menggedor pintu jeruji terakhir. "Kalau kau keluar dari sana, bukan kau yang akan mati, tapi anak-anak di bawah." Sita tidak berhenti. Di ujung saluran ventilasi, ia mendorong penutup tua dengan bahunya, dan air hujan yang dingin mengguyur wajahnya. Ia terguling jatuh ke semak-semak di belakang gedung. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia melihat langit. Langit malam yang ia lihat setelah 3 bulan. Tidak ada satu bintang pun karena tertutup awan. Tetapi bagi Sita, langit hitam itu pun terasa menyilaukan. Ia berlari tanpa alas kaki di sepanjang rel kereta. Ia jatuh beberapa kali dan telapak kakinya robek, tetapi ia tidak menoleh ke belakang. Setiap kali melihat cahaya mobil dari kejauhan, ia mengira itu mobil Doni dan bersembunyi di gang. 2 jam kemudian, ia tiba di polsek. Setelah menyelesaikan kesaksiannya,
Sita bersandar di kursi, kelelahan. Kompol Arif memerintahkan seorang polwan untuk membawa Sita ke rumah sakit, lalu kembali ke kantor tim reskrim. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tetapi semua anggota tim telah dipanggil. Mereka memasukkan 6 nama yang disebutkan Sita ke dalam database orang hilang. Ratnasari, Maya Puspita, Citra Wulandari, Indah Permata, Dewi Anjani, dan Sita Lestari. Keenamnya memang benar-benar dilaporkan hilang. Lokasi dan waktu hilangnya berbeda, tetapi ada satu kesamaan. Tempat terakhir mereka terlihat berada di sekitar stasiun Bandung, terminal Lewi Panjang, dan kawasan hiburan malam di pusat kota semuanya terkonsentrasi di bagian selatan kota. Arif juga memeriksa sebagian nomor polisi yang diingat Sita. Sedan, hitam berukuran sedang, berakhiran D70334XY. Tak lama kemudian, informasi pemilik kendaraan muncul di monitor. Doni Irawan, 36 tahun. Alamatnya di sebuah apartemen baru di Kecamatan Sukasari, Bandung. Ekspresi Arif mengeras saat memeriksa kolom pekerjaan. Doni Irawan adalah seorang PNS di bawah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Tugasnya adalah memeriksa bangunan ilegal dan fasilitas bawah tanah. Dulu, ia pernah bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, bahkan pernah menerima 3 kali penghargaan karena menyelamatkan nyawa. Pria di foto KTP PNS itu berambut rapi dengan wajah tanpa ekspresi. Arif mencetak foto itu dan membawanya ke rumah sakit. Sita yang terbaring di ranjang UGD menjerit dan mundur saat melihat foto itu. Jarum infus terlepas dari lengannya dan darah mengalir. Apa benar orang ini? Sita terengah-engah sambil mengangguk. Itu dia. Ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari foto itu. Dia pasti sedang mengawasi kita sekarang. Apa maksudmu? Tanya Arif. Wajah Sita kehilangan rona. Ada kamera di dalam rumah. Di ruang bawah tanah juga ada. Di halaman juga. Dia bilang dia bisa melihat dari tempat lain. Arif segera mengeluarkan ponselnya. Namun, Sita menahan lengannya. Anda harus cepat. Kalau dia tahu saya kabur, dia tidak akan membiarkan perempuan-perempuan yang tersisa. Pukul 03.10 dini hari. Arif meminta bantuan darurat ke Pusat Komando Polda Jawa Barat. Ia juga memerintahkan untuk melacak lokasi kendaraan Doni Irawan. Namun, ponsel Doni Irawan sudah mati 1 jam sebelumnya. Pada saat yang sama, di bawah sebuah rumah tua di Kelurahan Ciroyom, di balik pintu jeruji ke-7, Ratnasari bersandar di dinding tanpa mengeluarkan suara. Maya Puspita menatap ke bawah tempat tidur sambil menggigit bibirnya, dan Citra Wulandari menekan jaket usang ibunya ke wajahnya. Di ujung koridor, suara genset telah berhenti. Dalam kegelapan total, terdengar suara kunci logam yang saling beradu. Sekali, 2 kali, dan seseorang mulai membuka pintu terakhir dengan sangat perlahan. Pukul 03.42 dini hari, 5 September 2011. Di ruang komando bawah tanah Polda Jabar, bau asap rokok yang pekat bercampur dengan aroma kopi yang sudah dingin. Di peta besar di dinding, area Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, ditandai dengan pena merah. Berdasarkan kesaksian Sita Lestari, rel kereta, rumah tua, pohon mangga, dan salib merah yang terlihat di balik pagar pencarian dipersempit menjadi 12 rumah. Yang paling dicurigai adalah sebuah rumah tua di ujung Gang 4 Ciroyom. Menurut akta tanah, pemiliknya adalah seorang pria berusia 70-an yang tinggal di Purwakarta. Tetapi sejak 2009 rumah itu disewakan kepada seorang pria bernama Budi Santoso. Masalahnya, nama dan NIK Budi Santoso semuanya palsu. Uang sewa dibayarkan tunai setiap tahun, dan pemilik rumah mengaku hanya pernah melihat penyewanya 2 kali. Yang lebih mencurigakan adalah rumah itu termasuk dalam area yang akan digusur untuk pembangunan. Sebagian besar warga sekitar sudah pindah, dan rumah-rumah yang tersisa setengah kosong. Pada malam hari, suara kereta barang yang melintas di rel menenggelamkan suara-suara lain. Meskipun tidak jauh dari jalan raya, bagian dalam gang tidak mudah terlihat oleh orang luar. Arif meletakkan jarinya di atas peta. Kita serbu rumah ini dulu. Di sebelahnya, Bribka Agus Wijaya bertanya, minta bantuan tim khusus komandan? Minta. Kemungkinan besar ada senjata tajam di dalam dan ada 3 korban selamat. Kita juga tidak tahu apakah ada senjata api. Bagaimana dengan Doni Irawan? Kendaraannya belum ditemukan. Tidak ada di apartemennya di Sukasari, dan istrinya juga bilang tidak bisa dihubungi sejak semalam. Arif berhenti sejenak. Peringatan terakhir Sita terus terngiang di kepalanya. Kalau dia tahu saya kabur,
Dia tidak akan membiarkan perempuan-perempuan yang tersisa. Jika Doni Irawan sudah kembali ke ruang bawah tanah, polisi tidak punya banyak waktu. Pukul 04.31 dini hari. 3 mobil van hitam dan 2 ambulans masuk dengan senyap ke gang di Ciroyom. Polisi memarkir mobil di tanah kosong sekitar 100 meter dari rumah, lalu berjalan kaki. Hujan sudah mereda, tetapi lantai gang masih tergenang air. Di antara dinding pagar tua, rumput liar tumbuh setinggi pinggang dan lampu jalan yang terpasang di tiang listrik berkedip-kedip tidak teratur. Arif berhenti di pintu masuk gang. Pohon mangga yang diceritakan Sita terlihat. Pohon berdaun lebat itu berdiri di tengah halaman kecil dan di balik pagar belakangnya, salib merah di puncak menara gereja bersinar samar. Alamatnya juga cocok. Rumah itu tidak terlihat seperti dihuni orang. Gerbangnya berkarat dan di balik jendela, debu menempel tebal. Kotak surat penuh dengan brosur iklan lama. Namun, sebuah kantong plastik hitam yang diletakkan di salah satu sudut halaman tidak basah oleh hujan. Artinya, seseorang baru saja meletakkannya beberapa jam yang lalu. Seorang anggota tim khusus memberi isyarat. Gerbangnya tidak terkunci. Polisi dibagi menjadi 2 tim. Satu tim masuk melalui pintu depan, tim lainnya melompati pagar belakang. Polisi, siapapun yang di dalam, keluar dengan tangan di atas. Tidak ada jawaban. Ketika pintu depan dibuka paksa, bau jamur menyergap. Di ruang tamu, ada sebuah lemari tua dan sofa sobek. Debu menutupi lantai, tetapi di tengahnya, ada jejak kaki yang jelas, seolah seseorang baru saja berlalu lalang. Jejak kaki itu mengarah melewati dapur ke gudang belakang. Di gudang, ada tumpukan arang, sekop, sepeda berkarat, dan kotak peralatan yang berantakan. Sepintas, tidak ada yang istimewa. Namun, Arif menemukan sesuatu yang aneh di salah satu sudut lantai. Di tengah lantai semen yang berdebu, hanya ada satu bagian persegi berukuran sekitar 1 meter yang bersih. Di sepanjang tepinya, terlihat celah tipis. Agus memasukkan linggis ke dalam celah itu. Papan kayu yang tadinya tampak seperti lantai perlahan terangkat. Di bawahnya, ada sebuah lubang hitam yang menurun secara vertikal. Saat disorot dengan senter, tampak sebuah tangga besi yang terpasang di dinding. Lubang itu sangat sempit, hanya cukup untuk dilewati satu orang dewasa. Dari bawah, udara dingin dan lembab naik. Arif memakai masker gas dan berkata, "Saya turun." Anggota tim khusus pertama yang masuk berhenti sekitar 3 meter di bawah. Ada pintu, komandan. Pintu besi yang terpasang di dinding bawah tanah itu tidak seperti yang biasa ditemukan di rumah biasa. Pegangannya tidak ada di dalam. Pintu itu dibuat agar hanya bisa dibuka dari luar. Di tepi pintu, terpasang packing karet tebal, seperti yang digunakan pada pintu mobil. Saat alat pemotong dinyalakan, serbuk besi dan percikan api memenuhi lorong sempit. Pintu besi pertama terbuka. Di baliknya, ada sebuah ruang kecil sepanjang sekitar 1 meter dan pintu besi lainnya. Pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat. Setiap pintu memiliki jenis kunci yang berbeda. Kunci kombinasi angka, palang besi, dan gembok ganda dipasang secara bergantian. Setiap kali polisi menghancurkannya dengan peralatan, suara logam menggema panjang di bawah tanah. Setelah melewati pintu kelima, lorong menjadi sangat sempit. Polisi harus bergerak sambil membungkuk. Dinding betonnya dingin dan dari langit-langit tetesan air jatuh. Di salah satu sisi lantai, ada kabel dan pipa pembuangan kecil. Di depan pintu keenam, anggota tim terdepan mengangkat tangannya. Ada suara. Semua berhenti bergerak. Dari balik pintu, terdengar suara seperti sesuatu yang menggaruk. Suara yang tidak teratur dan lemah, seperti seseorang menggaruk dinding dengan kuku. Arif menempelkan telinganya ke pintu. Polisi. Apa ada orang di dalam? Suara garukan itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar suara yang sangat samar. Bohong. Itu suara perempuan. Apa benar polisi? Arif mengeluarkan lencana identitasnya, tetapi dari balik pintu jeruji tidak mungkin terlihat. Saya Kompol Arif Gunawan dari tim Reskrim Polrestabes Bandung. Sita Lestari berhasil kabur dan melapor. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Dari dalam pintu terdengar suara tangisan singkat. Segera setelah itu, terdengar suara perempuan lain. Sita, dia, selamat, selamat, dia ada di rumah sakit. Dari dalam terdengar suara seperti sesuatu yang roboh. Sepertinya seseorang terduduk. Namun, pintu keenam juga tidak mudah dibuka. Polisi berhasil menghancurkan gembok atas dengan alat pemotong, tetapi pintunya tidak bergerak. Setelah diperiksa, ternyata sebuah palang besi di lorong dalam dipasang secara horizontal.
Tampaknya dipasang oleh Doni untuk memperlambat masuknya polisi. 3 anggota tim khusus berulang kali mendobrak pintu. Sekali, 2 kali, pada benturan ketiga, palang besi itu bengkok. Begitu pintu sedikit terbuka, bau busuk menyembur keluar. Bau jamur, kotoran, disinfektan, dan makanan busuk bercampur menjadi satu. Seorang anggota tim memalingkan wajahnya dan mual. Di balik pintu ke-6, ada sebuah ruang mesin kecil. Ada genset tua, tangki air, kotak peralatan, dan jeriken minyak. Di dinding terpasang 4 monitor pengawas. 3 layar hitam, tetapi 1 layar menampilkan bagian dalam gudang di atas tanah. Terlihat rekaman polisi yang baru saja masuk. Di bawah monitor, terhubung sebuah pemancar digital kecil. Wajah Arif mengeras. Alat transmisi eksternal. Doni bisa memantau bagian dalam rumah dari tempat lain. Kemungkinan besar, ia telah melihat semuanya sejak polisi masuk. Di seberang ruang mesin, ada pintu besi terakhir. Pintu ke-7. Di tengah pintu ada lubang pengintai seukuran telapak tangan, tetapi ditutup dengan lempengan logam dari luar. Di pintu itu, tertulis angka 7 dengan cat merah. Arif membuka lubang pengintai. Awalnya tidak ada yang terlihat, lampu di dalam ruangan mati. Saat disorot dengan senter, tampak wajah seseorang yang meringkuk menempel di dinding. Perempuan itu menjerit dan mundur saat melihat cahaya. Di sebelahnya, 2 orang lainnya saling berpegangan. Matikan lampunya, teriak seorang perempuan. Dia bilang, kami akan mati kalau lampunya menyala. Doni tidak ada di sini, kata Arif. Kami polisi. Tapi para perempuan itu tidak percaya. Doni telah berulang kali mengatakan bahwa orang-orang berseragam polisi adalah komplotannya. Ia mengajari mereka bahwa jika melapor ke polisi, mereka akan diseret kembali ke tempat itu dan menerima hukuman yang lebih kejam. Arif berlutut di depan pintu. Ratnasari? Dari dalam terdengar suara tarikan napas. Anda Ratnasari, bukan? Perempuan yang paling kurus perlahan mengangkat kepalanya. Bagaimana Anda tahu nama saya? Sita Lestari yang memberitahu kami. Sudut mata Ratna bergetar. Sita, benar-benar keluar? Ya, dia keluar dengan selamat. Ratna menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tidak ada suara tangisan, hanya air mata yang mengalir di antara jari-jarinya. Polisi mulai memotong pintu terakhir. Butuh waktu 15 menit untuk membuka pintu ke-7. Begitu pintu jatuh keluar, para perempuan itu justru lari ke bagian dalam ruangan. Maya Puspita menekan tubuhnya ke sudut dinding, dan Citra Wulandari menutupi kepalanya dengan jaket coklat sambil terus mengulang kata maaf. Hanya Ratnasari yang terhuyung-huyung maju. Ia termasuk tinggi, tetapi berat badannya sepertinya tidak sampai 40 kilogram. Rambut panjangnya kusut dan kulitnya pucat karena tidak pernah melihat sinar matahari. Di kedua pergelangan kakinya, ada bekas rantai yang sudah lama. Arif mengulurkan tangannya. Sekarang Anda sudah boleh keluar. Ratna melihat tangannya, tetapi tidak meraihnya. Dia tidak ada di luar? Tidak ada. Anda yakin? Saya yakin. Ratna melangkahkan satu kakinya keluar pintu. Saat itu, genset tiba-tiba menyala lagi. Listrik mengalir ke seluruh ruang bawah tanah, dan lampu neon di langit-langit menyala serentak. Ketiga perempuan itu menjerit bersamaan. Maya Puspita tiarap di lantai dan menutupi kepalanya. Sementara Citra Wulandari merangkak ke bawah tempat tidur. Ratnasari mencengkeram lengan Arif, dan tubuhnya bergetar. Dia datang. Bukan, itu gensetnya yang menyala. Bukan. Ratna menggelengkan kepalanya seperti orang gila. Lampu itu hanya menyala kalau dia datang. Arif melihat ke arah ruang mesin. Seseorang telah menyalakan genset dari jarak jauh. Hampir bersamaan, terdengar suara bising dari speaker kecil di dinding. Setelah suara berderak, terdengar suara seorang pria. Ratna. Wajah ketiga perempuan itu membeku. Suaranya rendah dan tenang. Kau pikir semuanya sudah selesai hanya karena pintunya terbuka? Anggota tim khusus mengarahkan senjata mereka ke speaker dan kabel. Arif berteriak, Doni Irawan, ini polisi. Sebutkan lokasimu dan segera menyerah. Dari seberang speaker terdengar tawa singkat. Bapak Kompol Arif. Anda sudah tahu nama saya rupanya. Lebih cepat dari yang saya duga. Para perempuan ini sudah diselamatkan. Percuma kau lari. Diselamatkan, kata Doni dengan nada rendah. Apa Anda sudah bertanya apakah mereka benar-benar ingin keluar? Komunikasi terputus setelah kalimat itu. Lampu di pemancar ruang mesin juga mati. Arif segera memerintahkan tim teknis untuk melacak sinyal. Namun, komunikasi itu masuk melalui beberapa stasiun pemancar sehingga tidak bisa langsung ditentukan lokasi asalnya.
Petugas medis mulai memindahkan ketiga perempuan itu satu persatu ke atas. Citra Wulandari sampai akhir memegang kaki tempat tidur dan tidak mau melepaskannya. Setelah dibujuk oleh dua petugas, ia akhirnya bisa dinaikkan ke tandu. Tepat sebelum naik ke atas, Ratnasari menoleh ke belakang. Tempat tidur itu juga harus dibuka. Arif bertanya, karena dua orang yang diceritakan Mbak Sita, Ratna menunjuk kedua tempat tidur kosong. Semen di bawah tempat tidur itu lebih terang dari lantai sekitarnya. Di salah satu sisi, terlihat samar-samar batas berbentuk persegi panjang. Tim forensik mengetuk lantai, dan terdengar suara tumpul yang berbeda dari tempat lain. Peralatan penggalian didatangkan. Ketebalan semen sekitar 15 cm. Di bawahnya, ada lapisan tanah, kerikil, dan terpal plastik anti-air. Ketika polisi mengangkat terpal pertama, bau disinfektan yang kuat menyebar. Di bawahnya, ditemukan rambut manusia, rambut hitam panjang. Tim forensik segera memperlambat pekerjaan mereka. Lubang pertama digali cukup sempit untuk satu orang. Jenazahnya dibungkus dengan selimut tebal dan plastik, dan di luarnya dililit kawat beberapa kali. Di sekitarnya, tercampur kapur, bubuk arang, dan bubuk deterjen. Di bawah tempat tidur kedua, ditemukan ruang pemakaman dengan bentuk yang sama. Ratna melihat pemandangan itu dari jauh, lalu berlutut. Itu Mbak Indah dan Dewi. Arif menghalangi pandangan Ratna. Jangan dilihat. Saya yang menguburnya, kata Ratna. Suaranya nyaris tak terdengar. Kami bertiga yang menggali tanahnya. Dia yang menyuruh. Itu bukan salah Anda. Ratna tidak menjawab apa-apa. Dokter forensik yang sedang menangani jenazah pertama memanggil Arif. Komandan, Anda harus lihat ini. Di permukaan selimut yang membungkus jenazah, tertulis sebuah kalimat dengan spidol hitam. Pelajaran pertama. Di selimut kedua, tertulis, pelajaran kedua. Arif menggertakkan giginya. Doni Irawan menggunakan orang-orang yang ia bunuh bukan sebagai manusia, tetapi sebagai peringatan untuk menjinakkan perempuan lain. Ia bahkan tidak memindahkan jenazah keluar ruangan. Ia menguburnya tepat di bawah tempat tidur orang-orang yang masih hidup dan membuat mereka makan dan tidur di atasnya setiap hari. Di salah satu dinding ruangan, tergambar 6 kotak berukuran 30 x 30 cm. Di setiap kotak tertulis nama perempuan dan tanggal. Ratnasari 18/9/2009. Indah Permata 20,09/2009. Maya Puspita 26,05/2010. Dewi Anjani 11,09/2010. Citra Wulandari 08,01/2011. Sita Lestari 4/6/2011. Di atas nama Indah Permata dan Dewi Anjani, ada 2 garis merah yang dicoret. Di bawahnya, tertulis sebuah kalimat dengan huruf kecil, orang yang patuh akan keluar hidup-hidup. Arif menatap dinding itu dan menemukan sesuatu yang aneh. Di ujung kalimat, ada sebuah panah. Panah itu tidak menunjuk ke tempat tidur, melainkan ke rak kayu di sudut ruangan. Ketika rak itu digeser, tampak sebuah pintu besi kecil di dalam dinding. Saat pintu dibuka, di dalamnya penuh dengan beberapa buku catatan tipis, kaset video, dan kartu memori. Buku catatan itu berisi nama-nama korban, porsi makan, jam tidur, siklus menstruasi, jumlah hukuman, dan tingkat perlawanan yang dicatat berdasarkan tanggal. Doni Irawan merangkum penderitaan manusia seperti hasil eksperimen. Dan di bagian paling bawah, polisi menemukan selembar foto misterius. Dalam foto itu, Doni Irawan berdiri di dalam ruang bawah tanah. Di sebelahnya, seorang perempuan muda tersenyum sambil memeluk lengannya. Perempuan itu bukan salah satu dari 6 korban yang telah diidentifikasi. Di pergelangan tangannya tidak ada bekas ikatan, dan ia mengenakan mantel dan sepatu yang bersih. Di belakang foto itu, tertulis tanggal dan kalimat singkat. 17 Januari 2010. Menyelesaikan rumah pertama bersama Rina. Arif membalik foto itu dan memeriksa wajahnya lagi. Perempuan ini bukan korban. Setidaknya, ia tersenyum di pihak yang sama dengan Doni Irawan. Saat itu, salah satu monitor di ruang mesin menyala lagi. Layar menampilkan koridor UGD rumah sakit. Rumah sakit tempat Sita Lestari dirawat. Di salah satu sudut layar, seorang pria berjaket hitam perlahan berjalan menuju pintu masuk UGD. Arif menjatuhkan foto itu dan meraih HP-nya. Segera hubungi tim keamanan rumah sakit. Namun, pria di monitor itu sudah tiba di depan pintu. Dan ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah kamera yang terpasang di langit-langit.
Pria yang muncul di koridor UGD rumah sakit mengenakan topi hitam yang ditarik dalam-dalam. Kualitas gambar di monitor tidak bagus, tetapi Arif merasakan keakraban yang aneh dari gerakan pria itu. Langkahnya tidak cepat. Ia tidak melirik ke sekeliling atau terburu-buru menyembunyikan wajahnya. Seolah-olah ia orang yang berhak masuk ke sana, ia melewati pintu otomatis dengan tenang. Panggil semua personel yang ada di kamar Sita Lestari. Teriak Arif ke HT-nya. Seorang pria masuk ke UGD. Topi hitam, jaket abu-abu. Kemungkinan Doni Irawan. Sinyal radio di ruang bawah tanah tidak stabil. Jawaban yang bercampur derau baru terdengar beberapa detik kemudian. Siap, akan kami periksa. Arif berlari menuju tangga. Selama menaiki lorong vertikal yang sempit, tangga besi berbunyi nyaring di bawah sepatunya. Di belakangnya, Bribka Agus dan 2 anggota tim khusus mengikuti. Begitu sampai di atas, hujan kembali deras. Arif masuk ke mobil dan menelepon rumah sakit. Tolong periksa kamar pasien Sita Lestari sekarang. Dari seberang telepon terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan berkata dengan napas terengah-engah, pasien ada di dalam kamar, Pak. Ada 2 petugas polisi juga. Ada pria bertopi hitam. Orang seperti itu tidak terlihat. Periksa kamera CCTV di pintu masuk UGD, dia baru saja masuk. Petugas keamanan itu terdiam sejenak. Aneh, Komandan. Apa yang aneh? Di kamera tidak ada siapa-siapa. Arif kehilangan kata-kata. Video koridor rumah sakit yang muncul di monitor di ruang bawah tanah Ciroyom bukanlah siaran langsung. Seseorang telah memutar video yang sudah direkam sebelumnya. Doni Irawan telah mengantisipasi kemungkinan polisi menemukan monitor itu. Ia memutar video palsu untuk mengalihkan perhatian polisi ke rumah sakit dan menarik tim investigasi keluar dari ruang bawah tanah. Agus dari kursi pengemudi menatap Arif. Kalau begitu, targetnya bukan rumah sakit, Komandan. Arif menoleh ke arah rumah di Ciroyom. Barang bukti, kedua orang itu berlari kembali ke dalam rumah. Selama polisi menyelamatkan 3 korban dan mengevakuasi jenazah dari ruang bawah tanah, beberapa anggota tim forensik sudah disebar di seluruh gedung. Namun, di mana dan perangkat apa yang dipasang Doni belum diketahui. Ketika Arif kembali ke ruang mesin bawah tanah, di salah satu dinding, lampu merah berkedip cepat. Tadi ini juga menyala, seorang petugas dari tim teknis menggelengkan kepala, baru saja aktif. Ketika ia membuka kotak besi, dari dalamnya terdengar suara elektronik singkat yang berulang-ulang. Di dalam kotak, terhubung sebuah timer dan kabel. Kabel itu menjulur ke bawah lantai. Bahan peledak? Bukan, sepertinya perangkat listrik. Petugas itu mengikuti kabel dan berkata, ini perangkat untuk membalik putaran pompa pembuangan. Arif segera mengerti artinya. Pompa yang seharusnya membuang air kotor dan air hujan dari ruang bawah tanah akan bekerja sebaliknya, membuat air dari saluran pembuangan di sekitarnya masuk ke ruang bawah tanah. Doni Irawan mencoba menghancurkan barang bukti dengan menenggelamkan seluruh ruang bawah tanah. Putuskan alirannya saat para petugas membongkar perangkat itu. Air hitam mulai menyembur dari lubang pembuangan di lantai. Bau busuk menyebar dengan kuat. Anggota tim forensik memasukkan buku catatan, kartu memori, dan kaset video ke dalam kotak, dan segera membawanya ke atas. Sebelum air mencapai mata kaki, aliran listrik berhasil diputus. Arif berdiri di lantai yang basah dan menatap dinding. Doni Irawan, bahkan saat melarikan diri, mencoba mengendalikan bagaimana dunia bawah tanahnya akan berakhir. Pendekatan polisi, penemuan barang bukti, penyelamatan korban semuanya seperti jejak yang diperhitungkan dalam satu urutan. Ia bukan orang yang melakukan kejahatan secara impulsif. Pria ini, setidaknya selama 2 tahun, telah merencanakan setiap situasi. Pukul 07.20 pagi, 3 mobil polisi tiba di sebuah apartemen baru di Sukasari, Bandung. Rumah tempat Doni Irawan tinggal bersama istrinya, Kartika Sari, dan anak perempuannya yang masih kecil. Kartika yang membuka pintu tampak hampir tidak tidur semalaman. Wanita berusia 28 tahun itu menggendong putrinya yang berusia 10 bulan. Anak itu menangis melihat orang-orang asing. Saya masih tidak mengerti apa yang suami saya lakukan, kata Kartika sambil duduk di sofa. Apa bapak-bapak polisi tidak salah orang? Arif duduk di seberangnya. Kendaraan dan identitas suami Anda cocok dengan kesaksian korban. Tidak mungkin. Apa Anda tahu tentang rumah di Ciroyom? Mata Kartika bergetar. Ciroyom, rumah yang disewa suami Anda sejak 2009. Suami saya tidak pernah menyewa rumah seperti itu. Apakah dia sering tidak pulang? Dia sering ada tugas malam.
Kadang-kadang tidak pulang berhari-hari karena ada razia di lokasi konstruksi ilegal atau tempat hiburan malam. Pernah bilang tempat tugasnya jauh, kadang-kadang dia bilang ditugaskan ke daerah Cianjur atau Garut. Arif meletakkan catatan dinas terakhir Doni di atas meja. Selama setahun terakhir, Doni hanya ditugaskan dinas malam sebanyak 12 kali. Namun, jumlah ia tidak pulang yang diingat, Kartika adalah lebih dari 6 kali sebulan. Doni Irawan menggunakan status PNS-nya untuk membuat kebohongannya dapat dipercaya. Kartika menatap dokumen itu sambil menggigit bibirnya. Dia ayah yang baik, katanya. Kalau anak kami sakit, dia akan menggendongnya semalaman. Waktu saya hamil, semua pekerjaan rumah juga dia yang kerjakan. Saya tidak pernah melihatnya membentak orang lain. Arif tidak berkata apa-apa. Ia sudah sering mendengar perkataan seperti ini. Orang yang baik pada keluarga dan orang yang kejam pada orang lain tidak harus menjadi dua manusia yang berbeda. Beberapa penjahat hidup dengan memisahkan sepenuhnya cinta yang mereka tunjukkan di dalam rumah dan kekerasan yang mereka lakukan di lokasi kejahatan. Justru karena pemisahan itu memungkinkan, mereka tidak dicurigai untuk waktu yang lama. Apakah suami Anda sering bercerita tentang masa-masa bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran? Iya. Ekspresi Kartika sejenak melembut. Dia paling bangga dengan pekerjaan menyelamatkan orang. Dia juga pernah menyelamatkan anak-anak dari lokasi kebakaran. Doni Irawan bertugas di tim penyelamat Dinas Pemadam Kebakaran Bandung sejak 2001. Fisiknya kuat dan ia telah menerima banyak pelatihan untuk masuk ke ruang sempit. Ia lebih tahu dari siapapun tentang penyelamatan di gedung runtuh, fasilitas bawah tanah, dan saluran ventilasi. Pada musim dingin 2008, ia cedera pinggang saat latihan. Bukan cedera parah, tetapi ia dikeluarkan dari tugas lapangan tim penyelamat. Ia kemudian pindah ke unit pengawasan tata kota. Rekan-rekannya ingat bahwa sejak saat itu Doni berubah. Ia menjadi lebih pendiam dan hampir tidak pernah ikut acara kumpul-kumpul. Jika junior yang masuk setelahnya mendapat promosi, ia tidak akan berbicara dengan siapapun selama berhari-hari. Namun, ia rajin dalam pekerjaannya. Saat memeriksa bangunan ilegal, ia memeriksa denah dengan teliti dan menunjukkan minat khusus pada struktur gudang bawah tanah dan bunker. Ia sering mengajukan diri untuk memeriksa fasilitas bawah tanah di gedung-gedung tua yang dihindari oleh pegawai lain. Arif merinding mendengar fakta itu. Doni Irawan menggunakan informasi yang ia pelajari di tempat kerja untuk membuat penjaranya sendiri. Kartika terus menggelengkan kepala. Saya baru pertama kali dengar tentang rumah di Ciroyom. Bolehkah kami memeriksa barang-barang pribadi suami Anda? Kartika ragu sejenak, lalu mengizinkan. Polisi menggeledah kamar tidur utama, ruang kerja, dan gudang kecil. Rumah itu sangat rapi. Pakaian diatur berdasarkan warna, dan dokumen diarsipkan berdasarkan tanggal. Di atas meja kerja, ada foto keluarga dan piagam penghargaan PNS yang diletakkan berdampingan. Dalam foto itu, Doni Irawan tersenyum sambil menggendong putrinya. Wajah yang sama sekali, berbeda dari pria di kamera pengawas di ruang bawah tanah Ciroyom. Agus menemukan satu laci terkunci di bawah meja kerja. Kuncinya tidak ada. Setelah laci dibuka paksa, di dalamnya ada beberapa buku tabungan, uang tunai, dan aksesori wanita, kalung, cincin, anting-anting, jepit rambut. Bukan barang mahal, tetapi jumlahnya banyak. Saat melihat barang-barang itu, wajah Kartika memucat. Itu bukan milik saya. Seorang anggota tim forensik menempelkan label nomor pada setiap aksesori. Arif mengambil kalung perak kecil yang ada di paling bawah. Di bagian belakang liontin bundarnya, terukir tulisan, Maya, ultah ke-20. Nama Maya Puspita yang diselamatkan dari Ciroyom. Di bagian dalam laci, ditemukan sebuah ponsel lain. Baterainya terlepas, tetapi kondisinya bersih. Tim teknis menyambungkan daya, dan layar permintaan kata sandi muncul. Kartika melihat layar itu dan berkata, kata sandi dia selalu tanggal lahir anak kami. Kata sandinya benar. Ponsel itu hampir tidak memiliki kontak yang tersimpan. Sebagian besar ditandai dengan angka atau satu huruf alfabet, bukan nama. Setelah memeriksa riwayat panggilan, ternyata selama 2 tahun terakhir Doni telah berkomunikasi ratusan kali dengan nomor tertentu. Nomor itu disimpan dengan nama R. Pesan teks sebagian besar telah dihapus, tetapi beberapa bisa dipulihkan. Kali ini keluarganya jarang mencari. Dia sering sendirian di belakang stasiun Bandung. Dia bilang dia kabur jauh karena punya utang. Cocok dengan kriteria yang kau mau. Pesan itu memberitahu Doni tentang lingkungan hidup korban, hubungan keluarga, dan rute pergerakannya.
Doni Irawan tidak memilih perempuan secara acak di jalan. Seseorang telah memilih dan menyediakannya terlebih dahulu. Pesan terakhir dikirim 3 hari sebelum Sita Lestari menghilang. Yang baru ini cerdik, bisa berbahaya kalau dibiarkan lama. Doni menjawab, "Jangan khawatir, di bawah tanah, semuanya sama saja." Arif melacak nomor R. Pemiliknya adalah Rina Sucipto, 33 tahun. Ia mengelola sebuah tempat karaoke bernama Ruby di Bandung Barat. Namanya cocok dengan yang tertulis di belakang foto yang ditemukan di ruang bawah tanah Ciroyom. Menyelesaikan rumah pertama bersama Rina. Polisi mendatangi tempat usaha Rina Sucipto, tetapi gedung itu sudah terkunci. Pegawainya mengatakan bahwa Rina menutup tempat itu malam sebelumnya dengan alasan akan pergi berlibur. Ia tidak memberitahu tujuannya. Arif memerintahkan untuk melacak riwayat komunikasi dan rekening Rina. Saat itu, anggota tim forensik yang memeriksa kamar tidur utama menemukan sebuah kunci kecil di dalam saku mantel musim dingin tua milik Doni. Pada kunci itu, tergantung sebuah label kertas usang. Di kertas itu, tertulis alamat singkat dengan pena hitam. Kabupaten Ciwidey, Desa Mekarsari, 473. Saat melihat alamat itu, mata Kartika membelalak. Itu rumah almarhumah ibu mertua saya. Apa sekarang ada yang tinggal di sana? Tidak. Ibu mertua meninggal 3 tahun lalu. Rumahnya kosong. Apa suami Anda baru-baru ini ke sana? Kartika berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bulan lalu dia ke sana, katanya mau merapikan gudang. Arif memasukkan kunci itu ke dalam kantong barang bukti. Ada kemungkinan Doni kabur ke rumah kosong di Ciwidey. Namun, ia belum bisa yakin. Bisa jadi ia sengaja meninggalkan alamat itu untuk memancing polisi. Kartika tiba-tiba bangkit. Tunggu sebentar. Ia mengambil kamera digital keluarga dari rak ruang tamu. Suami saya menggunakan kamera ini setelah pulang dari Ciwidey bulan lalu. Saya mau memindahkan foto anak saya, tapi ada satu foto yang saya tidak kenal. Di memori kamera, tersimpan ratusan foto keluarga. Kartika mencari berdasarkan tanggal dan membuka satu foto. Foto itu menunjukkan halaman sebuah rumah pedesaan tua. Doni Irawan tidak menghadap kamera. Ia sedang memegang sekop dan menggali tanah. Di salah satu sisi foto, ada 2 tong air biru besar, dan di depan teras rumah, seorang wanita berdiri, Rina Sucipto, yang dalam foto di ruang bawah tanah Ciroyom memeluk lengan Doni. Kartika dengan tangan gemetar memindahkan ke foto berikutnya. Kali ini, bagian dalam gudang yang difoto, di lantai, terhampar plastik hitam, dan di dinding, beberapa rantai dan borgol tertata rapi. Di sudut ada sebuah ranjang besi tua. Strukturnya mirip dengan ruang bawah tanah di Ciroyom. Arif memperbesar foto itu. Di gudang ada angka yang tertulis. Penjara bawah tanah di Ciroyom belum berakhir. Doni Irawan sedang menyiapkan tempat kedua. Arif segera mengangkat HT-nya. Minta bantuan Polres Ciwidey. Blokade total di sekitar Desa Mekarsari 473. Jangan ada yang masuk sendirian. Saat itu, ponsel Kartika berdering. Nomor pribadi. Tangan Kartika membeku. Arif memberi isyarat dengan meletakkan jari di bibirnya, menyuruhnya mengangkat telepon. Petugas tim teknis menyambungkan alat pelacak sinyal. Kartika mengangkat telepon dengan tangan gemetar. "Halo?" Hening sejenak. Kemudian terdengar suara tangisan bayi. Kartika menatap putrinya di pangkuannya. Anaknya terdiam karena kaget. Tangisan bayi yang terdengar dari seberang telepon adalah suara anak lain. Dan suara Doni Irawan terdengar. "Tika." Suaranya tenang seperti biasa. "Polisi ada di rumah, kan?" Kartika tidak bisa menjawab. "Jangan kaget. Kamu dan anak kita tidak akan kenapa-kenapa." Arif menatap petugas tim teknis. Petugas itu menggelengkan kepala. Sinyal berpindah-pindah dengan cepat di antara beberapa menara BTS. Doni berkata, "Sebagai gantinya, sampaikan pada Kompol Arif." Bibir Kartika bergetar. "Sampaikan apa?" "Jangan datang ke Ciwidey." Dari seberang telepon, terdengar suara benda logam yang diseret di lantai. Doni tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Kemudian, ia menambahkan dengan suara sangat rendah. "Di rumah pertama, aku hanya bisa mengubur 2 orang. Tapi di rumah kedua, tempatnya jauh lebih banyak." Panggilan terputus. Di ruang tamu, hanya tersisa suara anak yang mulai menangis lagi. Arif menatap ponsel yang mati. Doni Irawan tidak sendirian. Rina Sucipto bergerak bersamanya. Dan di penjara kedua di Ciwidey, ada kemungkinan seseorang sudah terperangkap. Pukul 10.18 pagi, 5 September 2011. Di jalan raya menuju Ciwidey, kabut sisa hujan subuh masih menggantung rendah.
6 mobil polisi yang berangkat dari Bandung melaju, cepat menuruni jalan pegunungan yang berkelok. Arif di kursi penumpang berulang kali mendengarkan rekaman telepon Doni. Di rumah pertama, aku hanya bisa mengubur 2 orang. Tapi di rumah kedua, tempatnya jauh lebih banyak. Suaranya tidak terdengar marah atau gembira. Justru hal itu yang membuatnya semakin mengerikan. Doni terdengar lebih kesal karena polisi merebut ruang yang ia ciptakan daripada karena kejahatannya terungkap. Ia menganggap penjara bawah tanah dan perempuan di dalamnya sebagai miliknya. Bukan manusia, melainkan bagian dari struktur yang ia rancang dan kendalikan. Polsek Ciwidey sudah memblokir 2 jalan masuk ke rumah pertanian yang dimaksud. Daerah sekitarnya adalah pedesaan pegunungan yang jarang penduduk. Di antara kebun salak tua dan kebun sayur, rumah-rumah kosong tersebar berjauhan dan tetangga terdekat berjarak lebih dari 300 meter. Desa Mekarsari 473. Rumah tempat Ibu Doni dulu tinggal berada di bawah sebuah bukit rendah. Gerbangnya setengah terbuka. Di halaman, 2 tong air biru yang terlihat di foto masih ada di tempatnya. Namun, pintu gudang terbuka lebar dan di dalamnya kosong. Rantai dan borgol yang tergantung di dinding juga sudah hilang. Arif berjongkok di ambang pintu. Di atas tanah basah, ada bekas roda mobil yang dalam. Jejak sebuah sedan yang masuk ke halaman pada dini hari dan keluar lagi. Dia sudah datang lebih dulu, Komandan, kata Agus. Sepertinya barang-barang di foto sudah dipindahkan. Anjing pelacak mulai menggonggong keras di belakang gudang. Di sana, ada gundukan tanah yang baru saja digali. Ukurannya sekitar 3 meter kali 2 meter. Di atas tanah, ditaburi bubuk kapur dan jerami kering. Tim forensik dengan hati-hati menyingkirkan lapisan permukaan. Arif mengira akan ada jenazah lain. Namun, yang ditemukan di bawah tanah bukanlah manusia, melainkan 2 bangkai babi. Bangkai itu dipakaikan baju manusia, dan di bagian lehernya dipasangkan wig wanita. Di sebelahnya, sengaja disebar beberapa pasang sepatu wanita tua dan tas tangan. Agus mengumpat pelan. Doni Irawan sudah mengantisipasi kemungkinan polisi menemukan tempat ini. Ia menyamarkannya seolah-olah ada jenazah terkubur untuk menahan personel investigasi, sementara ia sendiri pindah ke tempat lain. Arif melihat sekeliling halaman, periksa lagi seluruh rumah, dinding, langit-langit, sumur, semuanya. Sementara polisi menggeledah rumah pertanian itu, di rumah sakit di Bandung, penyelidikan terhadap 3 wanita yang diselamatkan dimulai. Ratnasari mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi parah, tetapi kesadarannya jernih. Maya Puspita gemetar bahkan saat tim medis mendekat, dan Citra Wulandari tidak mau melepaskan jaket coklat ibunya. Ketiga orang itu, meskipun terkurung di ruang yang sama, mengingat waktu yang berbeda. Di antara mereka, Ratnasari yang memberikan kesaksian paling rinci. Ia menolak masuk ke ruang interogasi. Ia tidak bisa bernapas jika mendengar suara pintu tertutup. Akhirnya, polisi mengambil kesaksian di samping tempat tidurnya, dengan pintu kamar dibiarkan terbuka. Seorang penyidik wanita bertanya dengan hati-hati, "Bisakah Anda ceritakan bagaimana Indah Permata meninggal?" Ratna menatap tangannya di atas lutut. Setiap sendi, jarinya memiliki bekas luka lama. Mbak Indah yang pertama kali mencoba keluar di antara kami, malam itu di bulan Juni 2010. Hari itu Doni turun ke ruang bawah tanah lebih lambat dari biasanya. Ia tidak minum alkohol, tetapi wajahnya memerah. Hari itu ia mendengar bahwa ia tidak masuk dalam daftar promosi di tempat kerja. Ia memerintahkan para wanita untuk berlutut di lantai tanpa alasan. Indah tidak bergerak. "Kenapa kami harus menuruti perintahmu?" Setelah kalimat itu, ruang bawah tanah menjadi sunyi. Doni tidak marah. Ia berdiri di depan Indah dan menatap wajahnya untuk waktu yang lama. Lalu, dengan suara yang sangat lembut, ia berkata, "Kalau begitu, coba kau ubah aturannya." Mulai malam itu, Indah mulai mempersiapkan pelarian. Ia perlahan-lahan mencungkil papan kayu di bawah ranjang susun. Rencananya adalah memukul kepala Doni saat ia berbalik untuk meletakkan makanan dan merebut kuncinya. Ratna dan Dewi Anjani setuju untuk ikut. Maya Puspita terlalu takut dan menggelengkan kepala. Rencana itu dilaksanakan 3 hari kemudian. Saat Doni meletakkan nampan makanan dan hendak menutup pintu jeruji terakhir, Indah memukul bagian belakang kepalanya dengan papan kayu yang ia lepas dari tempat tidur. Doni berlutut. Indah mengayunkan papan kayu itu sekali lagi. Namun, karena ruang yang sempit, tenaganya tidak maksimal. Doni mengambil nampan makanan yang jatuh di lantai dan menghantamkannya ke wajah Indah. Ratna dan Dewi Anjani menyerang, tetapi ia mengeluarkan alat kejut listrik dari pinggangnya.
Dalam beberapa detik, perlawanan berakhir. Doni tidak langsung membunuh ketiga orang itu hari itu. Sebaliknya, ia mematikan lampu, dan ia mengambil semua air dan makanan. Hanya kegelapan total yang tersisa di ruang bawah tanah. Hari pertama, para wanita saling menyemangati. Hari kedua, tidak ada yang bicara. Hari ketiga, Maya meminum air yang menetes dari dinding dengan tangannya. Citra Wulandari belum ditangkap saat itu, dan di ruang bawah tanah hanya ada Ratna, Indah, Maya, dan Dewi. Pada hari keempat, pintu jeruji terbuka. Doni masuk membawa sebotol air. Siapa yang mulai? Tidak ada yang menjawab. Ia membuka tutup botol air dan menuangkannya perlahan ke lantai. Kalau kalian bilang siapa yang mulai, sisanya akan kubiarkan hidup. Maya Puspita menangis. Indah mengaku bahwa ia yang melakukannya. Doni mengangguk. Bagus, kau tahu cara bertanggung jawab. Ia menyeret Indah ke ruang mesin. Ia juga memerintahkan wanita lain untuk mengikuti. Di tengah ruang mesin ada sebuah kursi logam. Doni mengikat pergelangan tangan dan kaki Indah dengan kabel listrik. Lalu, ia menyuruh Ratna dan Dewi untuk memegang kedua lengan Indah. Ketika keduanya menolak, Doni menunjuk ke arah Maya. Kalau tidak mau, dia yang akan mati duluan. Ratna dengan tangan gemetar memegang lengan kiri Indah. Dewi memegang lengan kanannya. Indah tidak menyalahkan keduanya. Sebaliknya, ia menoleh dan berkata, "Jangan lepaskan. Kalau kalian lepaskan, kita semua mati." Doni mengalungkan satu kabel tebal ke leher Indah. Salah satu ujungnya dilewatkan melalui pengait logam di dinding. Ia tidak menariknya dengan sekuat tenaga sekaligus. Ia menariknya perlahan, sedikit demi sedikit. Setiap kali Indah meronta, kaki kursi menggores lantai beton. Doni memerintahkan para wanita untuk tidak memejamkan mata. Kalian harus ingat, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ratnasari tiba-tiba berhenti bernapas saat memberikan kesaksian. Penyidik wanita menyarankan untuk beristirahat sejenak, tetapi Ratna menggelengkan kepala. Saya harus menceritakannya sampai selesai. Setelah Indah tidak bergerak lagi, Doni tidak melepaskan kabel itu untuk beberapa saat. Setelah memastikan kematiannya, ia menyuruh Ratna dan Dewi untuk menggali lantai di bawah tempat tidur. Sekopnya hanya ada satu. Keduanya bergantian menggali tanah. Maya duduk menghadap dinding, tetapi Doni menarik kepalanya dan memaksanya untuk melihat. Menjelang subuh, jenazah Indah masuk ke dalam lubang sempit. Doni membungkus tubuhnya dengan plastik dan selimut, lalu menaburkan kapur dan deterjen. Dan di atasnya, ia menuangkan semen. Bahkan sebelum semen mengering, ia meletakkan kembali tempat tidur di posisi semula. Mulai hari itu, Doni tidur di atas tempat tidur tempat Indah dikubur. Jika para wanita menatapnya, ia akan mengetuk lantai dengan tumitnya dan berkata, Indah sudah tidak berpikir untuk kabur lagi. Dewi Anjani hampir tidak pernah berbicara setelah Indah meninggal, tetapi ia tidak menyerah. Ia memeriksa arah udara luar yang masuk dari saluran ventilasi. Ia melonggarkan sekrup jaring kawat sedikit demi sedikit dengan kuku dan potongan besi kecil. Suatu hari, ia menulis alamat dan nama dengan pulpen di kertas timah dari dalam bungkus biskuit. Dekat rel kereta Ciroyom, 4 wanita disekap di bawah tanah. Tolong lapor polisi. Dewi mendorong potongan itu ke dalam angin dari kipas ventilasi. Namun, kertas timah itu tidak berhasil keluar. Tersangkut di antara bilah kipas ventilasi. Doni secara rutin membongkar dan memeriksa saluran ventilasi. Malam itu, ia turun ke ruang bawah tanah tanpa berkata apa-apa sambil membawa kertas timah itu. Siapa yang menulis ini? Tidak ada yang menjawab. Doni memeriksa tangan para wanita satu persatu untuk mencari orang yang masih memiliki sisa tinta pulpen. Di jari telunjuk kanan Dewi Anjani, ada noda tinta biru. Doni tersenyum. Kau tidak belajar apa-apa setelah melihat Indah mati, ya? Ia tidak langsung membunuh Dewi. Di bawah ruang mesin, ada lubang inspeksi sempit yang digunakan untuk memperbaiki pipa pembuangan. Kedalamannya lebih rendah dari tinggi manusia dan tidak bisa dimasuki tanpa meringkuk. Doni memasukkan Dewi ke dalamnya dan menutup penutupnya. Selama 3 hari, ia hanya memberikan sedikit air. Ratna dan Maya mendengar suara kuku menggaruk logam dari dalam lubang inspeksi. Hari pertama, Dewi meminta tolong. Hari kedua, ia memanggil nama-nama mereka. Hari ketiga, tidak ada suara lagi. Pada hari keempat, Doni menarik Dewi keluar. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Doni mengatakan di depan wanita lain bahwa ia akan memberi Dewi kesempatan terakhir. Katakan siapa yang membantumu. Dewi mengangkat kepalanya. Bibirnya pecah-pecah, tetapi suaranya jelas. Kau suatu saat akan mati di sini.
Ekspresi Doni berubah untuk pertama kalinya. Ia membanting Dewi ke lantai dan berulang kali memukulnya dengan alat logam yang ada di tangannya. Ratna mencoba menjelaskan adegan itu, tetapi suaranya terputus beberapa kali. Bahkan setelah dia berhenti, dia terus melakukannya. Dewi Anjani kehilangan kesadaran, tetapi masih bernapas. Doni menutupi kepalanya dengan kantong plastik hitam dan mengikat bagian lehernya dengan kawat. Lalu ia memerintahkan Ratna untuk menarik kawat itu. Ratna menolak. Doni menyeret Maya ke depan lubang inspeksi. Kalau begitu, selanjutnya dia. Ratna akhirnya memegang kawat itu. Tetapi ia tidak bisa menariknya. Saat itu, Maya meletakkan tangannya di atas tangan Ratna. Tangan keduanya bergetar bersama. Doni melihat pemandangan itu dan tertawa. Lalu ia sendiri yang menarik kawat itu. Setelah Dewi Anjani meninggal, ia menguburnya di bawah tempat tidur dengan cara yang sama seperti Indah Permata. Di selimut kedua, ia menulis pelajaran kedua. Sejak hari itu, para wanita yang selamat tidak bisa saling menatap dengan benar. Doni memanfaatkan hal itu. Kalian yang membunuhnya, katanya berulang kali. Bukan aku, tangan kalian yang memegangnya, dan tangan kalian yang menguburnya. Kata-kata itu tertanam di benak para wanita untuk waktu yang lama. Itu sebabnya, bahkan ketika polisi datang untuk menyelamatkan, Ratna dan Maya percaya bahwa mereka akan ditangkap. Pukul 13.40. Hasil otopsi forensik disampaikan kepada Arif. Penyebab kematian Indah Permata sesuai dengan kesaksian Ratnasari. Ada tekanan kuat di area leher, dan waktu kematian diperkirakan pada musim panas 2010. Namun, kasus Dewi Anjani berbeda. Waktu kematiannya setidaknya 10 hari lebih awal dari tanggal yang disebutkan Ratna. Yang lebih aneh adalah jejak yang ditemukan di tubuh Dewi. Bekas ikatan di pergelangan tangannya berbeda dari bentuk kabel yang biasa digunakan Doni. Simpulnya juga lebih mirip dibuat oleh orang kidal. Doni adalah orang yang menggunakan tangan kanan. Arif kembali ke rumah sakit dan menonton ulang video kesaksian Ratna. Saat menjelaskan kematian Indah, Ratna mengingat tanggal dan urutan dengan relatif akurat. Namun, tentang kasus Dewi, ia mengubah kesaksiannya beberapa kali. Durasi Dewi terkurung di lubang inspeksi, juga awalnya ia sebut 3 hari, lalu seminggu. Kemungkinan ingatannya tercampur karena ketakutan dan trauma sangat besar. Tetapi, Arif merasa ada satu adegan yang mengganjal. Setiap kali menyebut nama Dewi Anjani, Ratnasari menatap ke arah Maya Puspita. Sore itu, Maya Puspita untuk pertama kalinya berbicara sendiri. Saat tim medis meletakkan makanan dan hendak meninggalkan kamar, ia berkata dengan suara sangat pelan, "Jangan percaya perkataan Mbak Ratna." Perawat menoleh ke belakang. Maya gemetar sambil memegang ujung tempat tidur. Orang terakhir yang mengikat Mbak Dewi, bukan pria itu. Lalu siapa? Maya tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap kedua tangannya. Di bawah kukunya, meskipun sudah dicuci berkali-kali setelah diselamatkan, masih ada noda hitam yang tidak hilang. Dia menyuruh kami, bisiknya. Tapi Mbak Ratna melakukannya sebelum disuruh. Pada saat yang sama, anjing pelacak yang menggeledah bagian belakang rumah pertanian di Ciwidey berhenti di depan sebuah sumur tua. Sumur itu ditutup dengan lempengan besi tebal dan di atasnya ditumpuk beberapa balok semen. Ketika balok-balok itu disingkirkan, udara dingin naik dari bawah lempengan besi. Petugas yang menyorotkan senter menemukan tangga besi yang menurun, bukan air. Sumur itu bukan sumur. Di bawahnya, ada satu lagi lorong bawah tanah. Di dinding lorong, tertulis angka dengan cat putih. Dan dari kegelapan di bawah tangga, terdengar suara seseorang menggoyangkan rantai. Pukul 14.07, 5 September 2011. Di belakang rumah pertanian tua di Ciwidey. Dari bawah lorong vertikal yang disamarkan sebagai sumur, rantai kembali bergetar. Suaranya lemah, tetapi jelas. Suara yang dibuat oleh orang yang masih hidup. Arif membungkuk di mulut sumur dan melihat ke bawah. Cahaya senter mencapai lantai lembab sekitar 4 meter di bawah. Dinding sumur yang bundar berubah menjadi lorong beton persegi di tengah jalan. Di dinding, terpasang tangga besi berkarat dan di bagian paling bawah terlihat sebuah pintu hitam. Di atas pintu tertulis angka dengan cat putih, tulisan yang sama dengan pintu jeruji ketujuh yang ditemukan di ruang bawah tanah Ciroyom. Ada polisi di dalam, teriak Arif ke bawah. Jika Anda mendengar suara, ketuk sekali saja. Tak lama kemudian, sebuah rantai menggores lantai sekali. Arif turun tangga bersama 2 anggota tim khusus. Lorong itu kurang selesai dibandingkan penjara bawah tanah di Ciroyom. Ada bagian beton yang belum mengeras,
dan kabel listrik terekspos di langit-langit. Namun, strukturnya jauh lebih luas. Ruangan dibagi menjadi 6 bilik. Setiap bilik dilengkapi dengan ranjang besi dan cincin besi yang terpasang di dinding. Di lantai, ada lubang pembuangan. Dan di ujung koridor, ada ruang yang tampak seperti studio foto kecil. Tripod, lampu, dan layar latar belakang lipat tertata rapi. Doni Irawan mencoba mengulangi apa yang ia lakukan di ruang bawah tanah Ciroyom dalam skala yang lebih besar, atau mungkin sudah dimulai. Suara itu berasal dari kamar paling dalam. Pintunya tidak terkunci. Anggota tim khusus perlahan mendorong pintu. Di dalam kamar, seorang wanita muda duduk bersandar di dinding. Kedua pergelangan kakinya dirantai, dan tangan kanannya diikat ke pengait di dinding. Mulutnya disumpal dengan kain. Rambut panjangnya kusut karena keringat dan debu menutupi wajahnya. Ketika polisi mendekat, wanita itu meringkuk. Tidak apa-apa, kami polisi. Arif melepaskan kain yang menyumpal mulutnya. Wanita itu hanya terengah-engah untuk beberapa saat. Tenggorokannya kering, sehingga ia tidak bisa berbicara. Setelah petugas medis memberinya sedikit air, ia akhirnya bisa membuka mulut. Tangkap wanita itu. Wanita mana? Rina Sucipto. Tatapan Arif berubah. Nama wanita yang diselamatkan adalah Wulan Sari, 26 tahun. Ia pernah bekerja di sebuah tempat karaoke di Bandung Barat, tetapi tidak ada laporan kehilangan yang diajukan. Ia sudah lama tidak berkomunikasi dengan keluarganya dan hidup sendiri, sehingga tidak ada yang tahu ia menghilang. 3 hari sebelumnya, Wulan menerima telepon dari Rina Sucipto. Rina mengatakan membutuhkan seorang pendamping untuk sebuah acara di luar kota dan menawarkan bayaran 3 juta rupiah per hari. Ketika Wulan setuju, Rina datang menjemputnya dengan mobil dan membawanya ke Ciwidey. Di rumah pertanian itu, Doni sudah menunggu. Wulan bersaksi bahwa keduanya berbicara dengan santai seperti sepasang kekasih. Doni merampas ponsel Wulan dan Rina di sebelahnya menggeledah tas Wulan. Rina yang menangkap saya, kata Wulan dengan suara gemetar. Dia yang memukul kepala saya lebih dulu sebelum Doni. Keduanya menyeret Wulan ke bawah tanah dan merantainya. Setelah itu, Doni kembali ke Ciroyom dan Rina sendirian yang menjaga Wulan. Namun, situasi berubah setelah Sita kabur. Pada dini hari, Doni kembali ke rumah pertanian dan bertengkar hebat dengan Rina. Ia mengatakan polisi telah menemukan rumah di Ciroyom dan menyuruhnya memindahkan semua peralatan. Rina bersikeras bahwa rencana mereka sudah berakhir dan mendesak untuk kabur. Doni menolak. Saya mendengarnya dari balik dinding, kata Wulan. Pria itu bilang dia hanya kehilangan satu rumah. Dia bilang bisa memulainya lagi di sini. Keduanya memuat peralatan syuting, dokumen, dan borgol ke dalam mobil. Tepat sebelum pergi, Rina bersikeras bahwa Wulan harus dibunuh. Alasannya, Wulan sudah melihat wajah mereka dan berbahaya jika dibiarkan hidup. Namun, Doni tidak langsung membunuh Wulan. Ia memperpendek rantai dan hanya melemparkan sebotol air ke dalam kamar. Dia bilang Wulan akan diam dengan sendirinya. Arif menggertakkan giginya. Wulan tidak tahu kemana Doni dan Rina pergi. Hanya saja, saat mereka memuat barang ke mobil, ia mendengar keduanya menyebutkan jangari dan bekas tambang. Tim investigasi Polsek Ciwidey segera memeriksa daftar bekas tambang dan galian yang sudah tidak beroperasi di sekitarnya. Sekitar 17 km ke selatan dari Ciwidey, di daerah Pasir Jambu, ada sebuah tambang tok yang ditutup pada tahun 1990-an. Penduduk setempat sudah lama menyebut daerah itu sebagai bekas tambang jangari. Jaraknya 30 menit berkendara dari rumah pertanian Ibu Doni. Pukul 15.36, polisi memblokade jalan desa yang menuju ke bekas tambang jangari. Namun, kendaraan Doni tidak ditemukan. Sebaliknya, di tempat parkir sebuah warung istirahat yang terbengkalai di lereng gunung, ditemukan mobil sedan milik Rina. Pintu depannya terbuka, dan di kursi pengemudi ada noda darah. Di dalam kendaraan, ditemukan 7 KTP wanita dan 11 ponsel, termasuk barang-barang milik 6 korban di Ciroyom dan Wulan Sari yang diselamatkan di Ciwidey. Namun, pemilik 4 ponsel lainnya tidak dapat diidentifikasi. Tas tangan Rina tergeletak di lantai kursi penumpang. Di dalam tas, ada uang tunai, paspor, dan jadwal feri ke Tiongkok. Agus berkata, sepertinya mereka bertengkar saat mencoba kabur bersama. Arif memeriksa noda darah di kursi pengemudi. Darahnya tidak banyak. Sepertinya seseorang hanya terluka di wajah atau tangan. Kalau Doni membunuh Rina, dia tidak akan meninggalkan jasadnya di mobil. Jadi dia membawanya? Arif menggelengkan kepala.
Atau Rina kabur lebih dulu? Anjing pelacak melacak dua bau dari kendaraan. Satu arah mengarah ke pintu masuk bekas tambang. Yang lain terputus di halte bus di seberang jalan. Ada kemungkinan Rina kabur dengan bus. Setelah memeriksa catatan kartu transportasi, ditemukan satu catatan naik bus arah Bandung dari halte Jangari pada pukul 13.13. Kartu yang digunakan atas nama Rina Sucipto. Perintah penangkapan darurat dikeluarkan di stasiun Bandung dan terminal bus. Arif mengikuti jejak yang mengarah ke bekas tambang. Jalan setapak di gunung licin karena hujan. Pintu masuk bekas tambang tersembunyi di balik pagar besi yang roboh. Dari dalam, angin dingin dan bau tanah mengalir keluar. Polisi menyiapkan lampu dan peralatan pernapasan. Sekitar 50 meter dari pintu masuk ada sebuah persimpangan. Di lantai, ada bekas koper yang baru saja diseret. Di ujung jejak itu ditemukan dua tas hitam. Tas pertama berisi uang tunai, mata uang asing, makanan, dan senter. Tas kedua berisi pisau, obat tidur, cable tie, wig wanita, dan satu setel seragam polisi. Agus mengambil seragam itu. Benar, dia berencana masuk ke rumah sakit. Doni Irawan memutar video palsu untuk membingungkan polisi, lalu berencana mendekati Sita Lestari dengan mengenakan seragam polisi. Namun, sepertinya ia mengubah rencananya setelah barang bukti di ruang bawah tanah Ciroyom ditemukan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dari dalam tambang terlihat cahaya samar. Polisi mendekat tanpa suara. Di sebuah ruang buntu, sebuah lampu gas portabel menyala. Di lantai, ada peta, kaleng makanan, dan botol air mineral. Di dinding, terpasang denah rumah sakit tempat Sita dirawat. Lokasi pintu masuk UGD, tangga darurat, dan kamera pengawas parkir ditandai dengan pena merah. Di sebelahnya, tertulis nomor kamar Sita. Arif merobek peta itu. Doni Irawan berniat membunuh korban yang berhasil kabur, bukan sekadar balas dendam. Selama Sita hidup, bagi Doni, ada manusia yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tidak tahan dengan itu. Namun, Doni tidak ada di dalam tambang. Sebuah HT yang diletakkan di dinding tiba-tiba menyala. Setelah suara derau, suaranya terdengar. Bapak Kompol selalu terlambat satu langkah. Ya, Arif melihat sekeliling. Doni, kau tidak punya tempat untuk pergi. Kenapa tidak punya? Tempat yang kubuat masih banyak. Kau meninggalkan Rina dan kabur sendirian. Hening sejenak. Suara Doni menjadi sedikit lebih rendah. Wanita itu terlalu serakah. Rina yang memilihkan para wanita untukmu, kan? Awalnya begitu. Karena butuh uang. Maya Puspita, Ratna Sari, Dewi Anjani juga dipilih oleh Rina. Beberapa dari mereka ya, Doni berbicara dengan tenang seolah menjelaskan riwayat transaksi lama. Tapi Rina mulai merasa dirinya adalah bos. Karena dia yang membawa para wanita itu, dia pikir apa yang ada di bawah tanah juga menjadi bagiannya. Jadi kau membunuhnya? Dari seberang HT terdengar suara tawa. Rina masih hidup. Di mana dia? Dekat dengan Anda, Bapak Kompol. Saat itu, dari arah pintu masuk bekas tambang terdengar suara tembakan. Polisi merunduk. Laporan mendesak masuk melalui radio. Tersangka ditemukan di pintu masuk. Seorang wanita menyerang petugas dengan senjata tajam. Arif dan Agus berlari keluar. Rina Sucipto bersembunyi di semak-semak di sebelah kanan pintu masuk tambang. Wajahnya berlumuran darah kering dan di tangan kanannya ada sebilah pisau pendek. Seorang petugas polisi mundur dengan luka di lengan. Buang pisaunya. Rina terengah-engah dan melihat sekeliling. Di mana Doni? Tanya Arif. Kalian yang melepaskannya, teriak Rina. Bajingan itu mencoba membunuhku. Ia mengatakan bahwa ia datang ke bekas tambang bersama Doni, tetapi bertengkar karena masalah pembagian uang. Ketika Rina hendak pergi dengan paspor dan uang tunai, Doni memukul kepalanya di dalam mobil. Rina berpura-pura mati. Saat Doni turun dari mobil untuk memindahkan barang, ia sadar dan lari ke halte bus. Namun, setelah naik bus, ia menyadari bahwa tas tangan dan paspornya tertinggal di mobil. Ia tidak pergi ke Bandung, melainkan turun di halte berikutnya dan kembali ke gunung. Kenapa kembali? Tanya Arif. Tatapan Rina goyah. Aku butuh uang. Setelah menyerahkan 6 orang, kau masih butuh uang lagi? Aku tidak membunuh siapapun. Wulansari bersaksi bahwa kau sendiri yang memukul dan mengikatnya. Rina terdiam. Pada hari Dewi Anjani meninggal, kau juga ada di sana? Pertanyaan itu membuat wajah Rina mengeras. Kesaksian yang bertentangan antara Ratna dan Maya, simpul yang diikat dengan cara berbeda dari Doni, bekas ikatan yang diperkirakan dibuat oleh orang kidal. Rina memegang pisaunya dengan tangan kiri. Arif,
melangkah maju. Orang terakhir yang mengikat Dewi adalah kau. Mata Rina bergetar cepat. Ia tiba-tiba mengarahkan pisaunya ke lehernya sendiri. Anggota tim khusus berlari dan memelintir pergelangan tangannya. Pisau itu jatuh ke tanah dan Rina ditekan ke lumpur. Selama di borgol, ia terus mengulangi kalimat yang sama. Aku tidak membunuh. Doni yang menyuruh. Ratna juga melakukannya. Maya juga. Kenapa hanya aku yang ditangkap? Arif membangunkannya. Kemana Doni pergi? Aku tidak tahu. Kalau kau berbohong, kau akan langsung ditahan sebagai kaki tangan pembunuhan. Rina menggigit bibirnya. Tak lama kemudian, dengan suara sangat pelan, ia berkata, rumah sakit. Ekspresi Arif membeku. Rumah sakit mana? Tempat Sita berada. Doni tidak masuk ke bekas tambang. Ia meninggalkan HT dan barang-barangnya di dalam tambang untuk memancing polisi, lalu menggunakan kendaraan lain selain mobil Rina untuk kembali ke Bandung. Arif segera memberikan peringatan darurat ke rumah sakit Sita. Namun, jawaban dari pihak rumah sakit lebih serius dari yang diperkirakan. Pukul 16.22, sebagian area parkir bawah tanah ditutup dengan alasan pemeriksaan instalasi listrik rutin. Seorang pria berseragam teknisi menunjukkan surat perintah palsu dan masuk ke dalam gedung. Keberadaan pria itu tidak teridentifikasi. Di kamar Sita, ada 2 petugas polisi yang berjaga, tetapi pintu belakang yang terhubung ke tangga darurat terbuka selama waktu pengambilan limbah medis. Arif memasukkan Rina ke mobil polisi dan berteriak, kembali ke Bandung. Kendaraan-kendaraan mulai menuruni jalan pegunungan. Pada saat yang sama, di lantai 8 rumah sakit di Bandung, Sita Lestari berdiri di dekat jendela, menatap air hujan yang mengalir di kaca. Satu petugas polisi berada di luar kamar, dan yang lain sedang berbicara dengan perawat dan meninggalkan posnya sejenak. Dari ujung koridor, sebuah troli pembersih perlahan mendekat. Seorang pria berseragam kerja abu-abu mendorong troli itu. Wajahnya tidak terlihat karena topi dan masker. Pria itu berhenti di depan kamar Sita. Cahaya merembes dari bawah pintu. Ia mengeluarkan kunci logam tipis dari bawah troli. Kunci-kunci itu beradu, menimbulkan suara kecil. Sekali, 2 kali. Tubuh Sita yang berada di dalam kamar menegang. Suara yang ia dengar setiap hari selama 3 bulan. Ia perlahan menoleh ke arah pintu. Gagang pintu bergerak ke bawah. Tepat sebelum pintu terbuka, Sita menekan tombol panggilan darurat di samping tempat tidur. Alarm berbunyi. Doni tidak lagi bersembunyi. Ia menendang pintu dan masuk ke dalam kamar. Di satu tangan ada suntikan, di tangan lain ada pisau lipat. Kalau saja kau diam, kau tidak akan kesakitan. Sita mundur ke arah jendela. Sudah berakhir, katanya. Ruanganku, aturanku, semuanya sudah berakhir. Sudut bibir Doni perlahan menyeringai. Kau pikir semuanya berakhir kalau kau keluar. Dari koridor terdengar teriakan polisi. Doni menerjang ke arah Sita. Sita mengangkat tiang infus logam di samping tempat tidur dengan kedua tangannya dan menghantamkannya ke lengan Doni. Suntikan itu jatuh ke lantai. Doni mengayunkan pisaunya, tetapi Sita mendorong tempat tidur untuk menghalangi. Seorang petugas polisi berlari masuk ke dalam kamar. Doni menyemprotkan alat pemadam api ke wajah petugas itu dan melarikan diri ke tangga darurat. Perintah blokade dikeluarkan di seluruh rumah sakit. Ia turun dari lantai 8 ke lantai 6 dan berganti pakaian dengan baju pasien. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan bau yang sudah terbiasa ia cium selama hidup di bawah tanah. Anjing pelacak yang menjaga pintu keluar mulai menggonggong keras di depannya. Doni berbalik arah dan naik ke atap. Pukul 17.38. Ketika Arif tiba di rumah sakit, Doni berdiri di depan pagar atap. Air hujan membasahi rambut dan baju pasiennya. Di tangannya masih ada pisau. Di bawah, lampu rotator mobil polisi memancarkan cahaya merah dan biru secara bergantian. Arif perlahan mendekat. Letakkan pisaunya. Doni tertawa. Sita, masih hidup? Kau tidak akan bisa mendekatinya lagi. Dia yang paling kusayangi. Makanya kau mau membunuhnya. Doni tidak menjawab. Ia melihat ke bawah pagar. Kalau aku jatuh dari sini, semuanya akan berakhir, kan? Tidak, kata Arif. Kalau kau mati, hal-hal yang harus kau jawab dengan mulutmu sendiri akan terkubur. Indah Permata, Dewi Anjani, dan para wanita yang namanya bahkan belum teridentifikasi. Tatapan Doni sejenak goyah. Arif tidak melewatkan perubahan itu. Ada 11 ponsel yang ditemukan. Korban yang teridentifikasi di Ciroyom dan Ciwidey hanya 7 orang. Siapa 4 orang sisanya? Senyum kembali muncul di bibir Doni. Bapak Kompol benar-benar berpikir mereka semua adalah korban.
Ia mendekatkan pisaunya ke lehernya sendiri. Kalau hidup lama di bawah tanah, manusia akan berubah. Ada yang mendorong orang lain demi bertahan hidup. Ada juga yang mengunci pintu sendiri meskipun tidak ada majikan. Kau bicara tentang Ratnasari. Doni tertawa sebagai jawaban. Saat itu, dari pintu belakang, seorang anggota tim khusus mendekat dengan diam-diam. Arif terus mengunci pandangan Doni. Yang kau buat itu bukan kerajaan, kata Arif. Hanya lubang yang dibangun di atas kebohongan. Senyum di wajah Doni menghilang. Saat ia mengangkat pisaunya, anggota tim khusus itu menerjang. Keduanya jatuh ke lantai yang basah. Doni melawan dengan kasar. Bahkan setelah pisaunya terlepas, ia menekan leher polisi dan mencoba menusuk matanya dengan jari. Arif dan anggota tim lainnya berlari dan memelintir kedua lengannya ke belakang. Borgol terpasang. Wajah Doni basah oleh air hujan dan darah. Bahkan dalam keadaan ditekan ke lantai, ia mengangkat kepalanya dan menatap Arif. Apa kau sudah membuka kedua tempat tidur itu? Sudah. Kalau begitu, pasti ada yang aneh dengan salah satunya. Tangan Arif berhenti. Apa maksudmu? Doni tidak lagi menjawab. Ia memalingkan kepalanya ke samping dan tertawa pelan. Sore itu, pukul 17.46, Doni Irawan ditangkap darurat atas tuduhan pembunuhan, penyekapan, penculikan, dan kekerasan seksual. Namun, kata-kata terakhir yang ia tinggalkan segera menimbulkan pertanyaan baru. Pusat Laboratorium Forensik, setelah memeriksa identitas jenazah kedua secara mendetail, menyimpulkan bahwa wanita yang ditemukan di bawah tempat tidur bukanlah Dewi Anjani. Catatan gigi maupun DNA-nya tidak cocok. Orang yang dikubur dengan nama Dewi Anjani adalah korban lain yang tidak diketahui identitasnya. Dan keberadaan Dewi Anjani yang sebenarnya tidak ditemukan dimanapun. Pukul 08.015 pagi, 6 September 2011. Surat keterangan hasil pemeriksaan darurat dari Puslap Forpolri diletakkan di atas meja tim Reskrim Polrestabes Bandung. DNA wanita yang ditemukan di bawah tempat tidur kedua di ruang bawah tanah Ciroyom tidak cocok dengan keluarga Dewi Anjani. Catatan gigi juga berbeda. Perkiraan usianya antara 26 hingga 30 tahun, lebih tua dari Dewi Anjani yang berusia 22 tahun saat menghilang. Tidak ada barang yang bisa mengidentifikasi jenazah tersebut. Merek pakaiannya telah dipotong, dan ujung jarinya rusak parah, sehingga sulit untuk mengambil sidik jari. Doni sengaja menghilangkan semua jejak yang bisa mengungkapkan siapa wanita itu. Dari dua orang yang ditemukan di bawah tempat tidur, satu orang memang indah permata. Namun, yang lain adalah korban ketujuh yang namanya bahkan tidak diketahui. Arif menatap Doni dari balik kaca ruang interogasi. Doni duduk di kursi dengan tangan di borgol. Ada perban di luka yang didapatnya saat ditangkap di atap rumah sakit, tetapi ekspresinya tenang. Ia tidak tidur semalaman, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Arif masuk ke ruang interogasi. Di mana Dewi Anjani? Doni tidak mengangkat kepala. Siapa wanita di bawah tempat tidur itu? Saya tidak tahu. Kau yang menguburnya. Apa ada bukti saya yang menguburnya? Arif melemparkan laporan hasil pemeriksaan ke atas meja. Kau sengaja menulis nama Dewi Anjani di dinding dan mengubur wanita lain. Kau juga membuat orang-orang yang masih hidup percaya bahwa Dewi sudah mati. Doni perlahan tersenyum. Orang lebih percaya pada apa yang mereka dengar berulang kali daripada apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Kau memindahkannya keluar. Doni tidak menjawab. Rina Sucipto yang membawanya. Begitu nama itu disebut, mata Doni bergerak sedikit. Arif membungkukkan badannya ke depan. Rina bilang kau yang membunuh Dewi. Ratna bersaksi bahwa ia ikut serta dalam penguburan. Tapi jenazahnya orang lain. Salah satu dari kalian bertiga berbohong. Bisa jadi ketiganya berbohong. Kenapa? Karena ingin hidup. Doni untuk pertama kalinya menatap lurus ke arah Arif. Di bawah tanah, kebenaran tidak penting. Yang penting adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pagi itu, pemeriksaan resmi terhadap Rina Sucipto dimulai. Awalnya, Rina menyalahkan semua tanggung jawab pada Doni. Ia mengklaim hanya memperkenalkan para wanita, tetapi tidak tahu menahu tentang penyekapan atau pembunuhan. Namun, kesaksian Wulansari, pesan di ponsel, dan foto-foto yang ditemukan di rumah Ciwidey meruntuhkan pembelaannya. Ketika penyidik menunjukkan foto Dewi Anjani, Rina menghindari tatapan. Apa kau kenal wanita ini? Tidak tahu. Ada kesaksian bahwa kau bertemu dengannya beberapa kali di ruang bawah tanah Ciroyom. Doni yang menyuruh. Saya hanya mengantarkan makanan. Apa kau juga ada di sana saat wanita ini meninggal? Rina terdiam.
Penyidik mengungkapkan bahwa jenazah yang tadinya diduga Dewi Anjani adalah orang lain. Saat itu, wajah Rina mengeras. Jadi, bukan dia. Itu adalah kata-kata yang keluar tanpa sengaja. Penyidik segera bertanya balik, "Siapa yang kau maksud?" Rina tidak lagi menjawab. Namun sudah terlambat. Ia bereaksi seolah baru pertama kali mendengar bahwa orang di bawah tempat tidur itu bukan Dewi. Pada saat yang sama, ia tahu bahwa ada wanita lain yang dikubur di sana. Polisi kembali menggeledah tempat karaoke dan rumah Rina. Di gudang bawah tanah tempat usahanya, ditemukan sebuah buku catatan tua. Di buku itu, alih-alih nama wanita, tercatat usia, penampilan, hubungan keluarga, dan ada tidaknya utang. Di sebelah tanggal penyerahan kepada Doni, tertulis jumlah uang tunai. Informasi tentang Ratnasari, Indah Permata, Maya Puspita, dan Dewi Anjani juga ada di sana. Dan di bagian paling atas daftar, tertulis satu nama yang belum pernah diketahui sebelumnya. Siska Utami, 29 tahun. 21 Agustus 2009, uji coba pertama. Siska Utami adalah seorang wanita yang datang dari Surabaya ke Bandung dan bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Ia sudah lama putus kontak dengan keluarganya, dan bahkan laporan kehilangan pun tidak pernah diajukan. Polisi mencari catatan pekerjaan lama dan data DNA, lalu menghubungi kakak perempuan Siska.